Nggih, Bapak Ibu sekalian, niki kami berikan kesempatan untuk yang bertanya langsung. Nah, ngoten mawon. Sing mau bertanya langsung kami persilahkan di kesempatan pertama. Monggo. Ada. Oh, nggih, monggo. Pun sewu. Masing mawon Mas Edi. Mas Edi sing kenal aku, ning jenengan perkenalan riyen gitu. Niku napa niki? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu tentang dulu itu pernah kami dengar itu bahwa seorang imam itu harus istilahnya tuh disetujui atau diridhoi oleh jamaahnya. Saya pernah dengar itu kalau salah satu jamaah itu tidak ridho itu katanya sholatnya tidak sah, itu betul atau salah? Terus yang kedua itu bagaimana jika dalam sebuah perjalanan itu kadang-kadang itu ada yang belum ditunjuk itu sudah maju dulu, itu gimana itu adabnya itu? Terus yang kedua ini bagaimana pandangan umat Islam Indonesia itu mungkin di tahun politik ini itu pandangnya gimana? Itu aja, dua hal itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Berarti tiga nggih pertanyaannya Pak nggih. Tiga napa kalih Pak Edi? Tiga to. Tiga. Kalau ngetange tiga jenengan kalih. Insyaallah. Nggih, yang pertama tadi pertanyaan tentang imam ya. Imam itu harus diridhoi oleh jamaah ya. Masalah pengangkatan atau penunjukan imam sholat, maksudnya kan ngoten nggih, imam sholat itu harus menyesuaikan juga dengan ketentuan syariat, kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Bagaimana penunjukannya? Rasulullah SAW bersabda, ya umul qauma aqra'uhum di kitabillah. Yang mengimami satu kaum itu adalah al-aqra'. Nah, di sini para fuqaha, para ulama itu berbeda pendapat memaknai al-aqra. Dalam mazhab Syafi'i, al-aqra itu adalah yang paling faqih. Yang paling faqih, yang paling faham ilmu fikih, khususnya adalah tentang fikih sholat. Semakin orang itu mendalami, mendetail ya, memahami fikih sholat, semakin dia disebut aqra. Ya, tapi ternyata yang paling ideal itu pertama kali bukan yang aqra dulu, tapi adalah sultanul qaum, pemimpinnya satu kaum. Maka ngapunten nggih janjane nggih sing imami jenengan niku nggih Pak Lurah, Pak RT ne, Pak RW ne ngoten niku, Pak Bayan, karena dia yang sultannya, yang punya sultannya. Dan dalam satu hadis disebutkan tidak diperkenakan seseorang itu mengimami, memimpin sholat sampai diizinkan oleh sultannya. Nah, berhubung di sini nggih Pak Lurah wis monggo sing mah dadi imam sapa wae kan ngoten ta. Nah, maka kemudian penunjukan itu ya biasanya kembali kepada musyawarah yang ditentukan masyarakat. Nah, musyawarah ini menimbang tadi itu aqra itu siapa yang paling faqih. Yang paling faqih menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab lain memang memaknai aqra itu yang paling baik Qur'annya. Ya, yang paling baik Qur'annya. Dilihat tentu pertama dari sisi bacaan, bukan dari hafalan. Karena keabsahan sholat itu dilihatnya dari bacaannya. Ya, seseorang yang mengklaim hafalannya jus-jusan, ya, saking kuatanya jus-jusan, ya, saking banyaknya. Tapi Fatihah ternyata ada satu huruf yang dia lahannya jali. Nah, itu bisa tidak sah gara-gara Fatihah tadi belum benar. Sekarang kan marah orang semangat ngapal bacaannya belum benar. Nggih, akhirnya hafalannya jari ya wis akeh, tapi kalau membaca bacaannya tidak tepat. Nah, itu juga kadang sering kita dapati itu. Cuman alhamdulillah yang pernah saya dapati itu Al-Fatihahnya aman, sehingga saya nggak perlu ngulang sholat. Tapi lebari pas sudah baca suratan, waduh yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, ya
harokate kadang salah-salah. Waduh iki piye. Tapi karena di situ ada toleransi untuk yang suratan nggih, karena itu bukan rukun, ya sholat tetap dianggap sah asalkan Fatihahnya benar. Itu jadi imam itu urutannya tadi. Kemudian setelah itu baru nanti dipertimbangkan mana yang paling apa? Mana yang paling malah yang paling sepuh. Ya, kemudian mana yang paling sepuh, yang lebih sepuh. Sama-sama sudah fakih, sama-sama bacaan Qur'annya bagus, nggih. Nah, maka nanti dikedepankan lagi yang lebih sepuh. Ya intinya begitulah, ada urutan-urutannya dan itu ditetapkan dengan musyawarah. Setelah ditunjuk imam dengan musyawarah tadi atau dengan penunjukan dari sultan, Pak Lurah sing nunjuk iki nek ning desa Blumbang iki kudune sing imami fulan, narana fulan. Karena masjidnya banyak, masjid iki fulan, masjid iki itu berhak. Pak Lurah berhak menunjuk gitu karena dia sultan. Kalau dia nggak nunjuk berarti ke musyawarah. Setelah musyawarah ditetapkan, nah disitulah kemudian pertanyaan itu masuk. Kalau ada satu jamaah yang tidak ridho, loh sebabnya ngopo? Nggak ridhonya sebabnya apa dulu itu? Konteks hadis terkait masalah keridhoan kepada imam itu adalah kebijaksanaan imam ketika dia memimpin sholat. Nah, konteks hadis itu berbicara ada imam yang suka memanjangkan sholat, ya melebihi batasan kemampuan jamaah, sehingga jamaah grundel. Sampun iki sing waduh iki. Nek sing sudah maju terus sawu sufufakum, waduh imam iki. Langsung pegel gitu. Nah, yang seperti itu konteksnya. Tapi kalau masalah ridho nggak ridhonya itu masalah pribadi, itu nggak ada urusan itu, gitu. Wah, ada satu orang ternyata punya konflik sama imam yang ditunjuk ini. Wah, terus kemudian dia tidak ridho sama imam itu. Terus bagaimana efek dengan sholat yang nggak ada efeknya sama sekali. Bahkan apabila imam ini berbuat zalim dengan memanjangkan sholat melebihi batasan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka sholatnya pun tetap sah. Tapi makruh, ya, makruh imam ini melanjutkan dengan cara demikian, dan makruh juga kalau imam ini dipertahankan untuk tetap jadi imam. Kalau dia sudah diberi peringatan, istilahnya diberi masukan, diberi saran, Pak mbok nek salate aja dawa-dawa. Ya mesake sing mbah-mbah kae lho. Tapi ada yang berdalih mesake sing meh lep. Cuman kan sekarang jenengan mboten usum lep. Pun dilep kali Gusti Allah nggih. Nah, jadi alhamdulillah. Ya, jadi yang seperti ini nanti imam yang seperti tadi itu sudah dikasih masukan, dikasih saran kok yo ora maleh-maleh. Nah, itu boleh nanti dimusyawarahkan ulang untuk digenti yang lebih bijak gitu. Oke, tidak ada kaitan sah atau tidak sahnya napa sholat. Terus yang kedua di perjalanan. Nah, kalau di perjalanan itu kita cuma satu rombongan, hendaknya yang mengimami itu ya amir safarnya. Maka disunahkan sebelum orang itu bersafar untuk menunjuk amir safar. Amir safari sinten? Sak rombongan wong 10. Ya kan harus ditunjuk amir safari. Amir safari ini bukan hanya nanti menjadi imam sholat, tetapi dia yang memutuskan perkara safar itu. Mandek riyen, ngaso, golek warung makan, napa lanjut perjalanan, mengke salate di jamak takdim napa di jamak takhir, nggih, miyos dalane sing pundi, mergine sing terobosan napa sing jalan umum, itu semua ditentukan oleh siapa? Amir safar. Ya. Untuk meminimalisir perselisihan di perjalanan, nek mboten nonton amir safari udur wae, nggih to? Udur ora iki kono sing wah kowe iki ora ngerti, aku wis bola-bali lho rene. Ngoten udur kowe ora rampung-rampung. Harus ada amir
safar. Dan kewajiban bagi yang tidak ditunjuk sebagai amir nggih taat. Sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada amir safar di dalam perkara ma'ruf. Kecuali amir safar sik yo mampir diskotik sik yo ngono. Nah, niku mungkar, yang seperti itu wajib diingkari. Tapi kalau cuman perkara masalah tadi jamak takhir, jamak takdim, lewatnya jalan mana, istirahat atau tidak istirahat, ya itu harus ditaati oleh seluruh ya anggota safar tadi. Nah, yang mengimami layaknya adalah amir safar. Lah Pak Ustadz, ning amir safar niku boten patek anu tenanan yang ngimami. Ya, dereng paham niku fikih bagaimana, maka dia wajib menunjuk dari anggota itu yang layak jadi imam. Ya, bahkan sebelumnya hendaknya yang ditunjuk jadi amir safar tuh ya yang paham agamanya baik, yang bisa ngimami sholat dan mengetahui seluk beluk safar, ngerti seluk beluk safar, wis bola bali safar. Ada yang ditunjuk amir safar ora tau lunga, numpak kendaraannya langsung mabuk, bare mumet, wis bingung itu, dia nggak bisa mutusi apa-apa. Nggak bisa mutusi apa wis mumet karo awake dhewe. Jadi itu ya perlu diperhatikan. Kalau yang ditunjuk amir safar itu ternyata tidak bisa tidak memahami tentang fikih sholat, fikih safar, maka nanti dipasrahkan kepada siapa yang paling paham dari anggota safar. Pertanyaan yang ketiga, ini kalau pandangan kaum muslimin ya saya nggak ngerti. Gitu kan, yang ditanya pandangan kaum muslimin tentang tahun politik, anak pandangan kaum muslimin kula mboten ngertos. Macem-macem pandangan ini ku. Wonten sing pandangane abang, ijo, biru, kuning. Nggih, itu kalau kaum muslimin. Tetapi kalau saya ditanya tentang tahun politik, bagaimana pandangan Ustadz tentang tahun politik? Yang pertama kita harus banyak-banyak istighfar. Gitu. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu pemimpin ya, kemudian pemimpin itu berbuat zalim melainkan gara-gara kedzaliman rakyatnya. Ya, dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu yang merubah dirinya. Jadi pemimpin yang muncul itu adalah cerminan dari kondisi kita ini, Pak. Nah, kita itu masih sering dolim, masih sering ngawur, masih sering jauh dari perintah Allah. Allah juga akan munculkan pemimpin yang seperti itu. Jadi yang pertama kita itu istighfar, kita perbaiki diri, gitu ya. Kemudian setelahnya apa yang kita lakukan? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemimpin yang baik. Allahumma wali alaina khiyarana wala Allahumma wali alaina khiyarana wasrif anna syirarana. Wahai Allah, berilah kepada kami pemimpin yang terbaik dari kami dan jauhkanlah dari kami pemimpin yang buruk. Itu doanya ketika kita pengen memilih pemimpin. Nah, setelah itu semonggo jenengan lihat mana yang paling dekat kepada ketakwaan, itu yang dipilih. Yang paling bertakwa, yang paling dipilih. Wah, ngerti ini pripun Pak Ustadz, jenengan ikhtiar melihat secara zahirnya, karena batinnya mungkin susah. Ya, dan biasanya tahun politik itu isinya tahun pencitraan. Wah, itu pencitraan. Di mana-mana ada kamera. Ya, maka kita meminta taufik dari Allah di dalam memilih. Tapi kalau sudah prosesinya benar, kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak muhasabah, ya, kemudian berdoa kepada Allah diberi pemimpin yang baik, kemudian berdoa diberi taufik memilih pemimpin yang baik. Setelah itu bismillah. Ya. Karena bagi kita tidak penting dari sisi abang, hijau, kuning dan seterusnya, bukan itu. Yang penting pilihan kita itu muwafaq atau tidak, diberi taufik atau tidak. Itu secara garis besar. Wallahu taala alam. Kumilio sing iso ngimami salat
Nah, ngoten. Kok didongake Pak Bayane iso ngimami salat.